Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya lupa. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi, bab 38, ketika musim semi datang. Awal musim semi datang, mentari bersinar cerah. Udara terasa lebih hangat dan segar, tidak lagi dingin menggigit. Di mana-mana salju mencair. Butir-butir bening air masih nampak membasahi beberapa ruas jalan. Butir-butir itu mengalir mencari lubang-lubang drainase. Rumput-rumput hijau seperti bangun dari tidur panjangnya dan tersenyum kepada siapa saja yang memandanginya. Bunga-bunga satu persatu mulai bermekaran. Moskow terasa hangat. Musim semi telah datang mengganti musim dingin. Pucuk-pucuk cemara araukaria bergoyang diterpa angin tanpa ada setitik pun salju menempel di daun-daunnya. Kota Moskow nampak molek seumpama seorang gadis yang begitu segar. Bau harum bunga-bunga yang bermekaran begitu terasa. Pagi itu, setelah sarapan pagi, Ayas menyempatkan diri untuk menikmati keindahan kota Moskow. Ia bergegas ke pusat kota Kitaigorod, di mana Kremlin dan lapangan merah ada di dalamnya. Setelah melihat Kremlin di musim dingin, Ayas ingin melihatnya di musim semi. Pagi itu adalah waktu yang paling tepat baginya. Selain karena cuacanya yang bagus, ia nyaris sudah tidak memiliki waktu luang lagi di Moskow. Jadwal kepulangannya meninggalkan Moskow sudah jelas. 2 hari lagi ia akan meninggalkan Moskow. Data yang ia perlukan untuk menyusun tesisnya lebih dari cukup. Kepada pihak MGU dan khususnya kepada Dr. Anastasia Palazzo, ia telah minta diri. Tiket pesawat sudah ia beli. Barang-barangnya telah ia kemasi. Keberadaannya di Moskow tidak perlu ia perpanjang lagi. Apalagi targetnya mengajari 2 anak cesnya yaitu Syamil dan Sarah bisa sholat dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar telah terpenuhi. Ayas ke lapangan merah sendirian. Bagi Ayas, berjalan sendirian mengamati Kremlin, lapangan merah, dan gereja Saint Basil justru lebih nikmat. Ia bisa puas meneliti segala sudutnya tanpa diganggu oleh siapapun dan tanpa dibatasi oleh waktu orang yang menyertainya. Ayas berdiri di tengah-tengah lapangan merah dan memandang ke sekelilingnya. Pemandangan yang baginya nampak menakjubkan. Seperti dalam dunia mimpi, Kremlin yang kukuh, klasik dan indah, menara-menaranya yang gagah, gereja-gereja di dalamnya dengan kubah-kubah khas ortodoks yang membuatnya berwibawa. Didampingi katedral Saint Basil membuat Kremlin menjadi legendaris. Ayas memandangi Kremlin sambil teringat sejarah lahirnya kota Moskow. Dari Kremlin itulah sejarah kota Moskow dimulai. Dulu, Kremlin yang luasnya lebih dari 27 hektar dan dikelilingi tembok batu dengan panjang 2 km dan tinggi 19 meter, merupakan benteng pertahanan terakhir kerajaan Rusia dalam menghadapi invasi kerajaan-kerajaan lain. Kini, Kremlin adalah pusat pemerintahan yang mengendalikan seluruh saraf Rusia, sekaligus menjadi pusat sejarah dan pusat pariwisata Rusia. Ayas berjalan ke selatan, mendekati katedral Saint Basil. Ayas berjalan dengan mulut berkomat kamit melantunkan zikir. Sekonyong-konyong, ia mendengar suara seseorang memanggilnya dari arah belakang. Ia menoleh. Ternyata David yang sedang menggandeng istrinya, Yelena. "Apa kabar pengantin baru?" sapa Ayas. "Baik, alhamdulillah. Jangan sebut kami pengantin baru terus dong. Usia pernikahan kami sudah hampir 2 bulan loh, Yas," jawab David. "Itu masih layak disebut pengantin baru. Bagaimana? Sudah ada tanda-tanda mau punya momongan?" "Alhamdulillah, 2 hari lalu kami ke dokter. Hasilnya Yelena sudah positif hamil," ucap David dengan mata berbinar bahagia. Penampilan David kini nampak lebih rapi dan terjaga. Tutur katanya lebih halus, sorot matanya nampak lebih teduh. Dan dalam setiap kalimatnya, tanpa sadar ia banyak menyebut asma Allah. Kau jadi pulang 2 hari lagi, Yas?" tanya David. "Ya, insya Allah. Maka hari ini aku sempatkan untuk melihat Kremlin. Aku ingin tahu pemandangan Kremlin di musim semi. Aku juga ingin melihat beberapa tempat di Moskow." "Kau ke India atau ke Indonesia, Yas?"
Tanya David. Awalnya mau ke India, tapi tiba-tiba saya rindu sekali sama Indonesia. Akhirnya saya putuskan untuk terbang ke Indonesia. Saya sudah minta izin pada Profesor Najmuddin untuk cuti beberapa waktu. Kalau diperbolehkan, kami ingin mengantarmu ke bandara, ujar Yelena. Tentu saja boleh. Justru saya sangat bahagia sekali jika kalian mau mengantar ke bandara. Kalian masih tinggal di Smolenskaya? Iya, jawab Yelena. Apa kabar Bibi Margareta? Sehat. Dia seperti ibu kami, dan kami seperti anaknya. Kami sedang menyiapkan baju baru untuknya. Tanggal 17 April nanti, dia akan merayakan Hari Paskah Ortodoks yang selalu dinantikannya. Oh ya, apa kabar Linor? Apakah dia sudah kembali? Sampai sekarang tidak ada kabar apapun dari Linor. Nomor ponselnya sama sekali tidak bisa dihubungi. Semoga dia baik saja. Sampaikan salam dan permohonan maafku jika ada khilaf. Hanya itu pesannya? Tanya Yelena. Ya, itu saja. Oh ya, jika nanti bertemu dengannya, ajaklah dia mengikuti jejakmu, meniti jalan kebenaran yang diridhoi Allah. Jawab Ayas tenang. Mereka bertiga kemudian berjalan pelan menikmati pemandangan lapangan merah. Setelah dirasa cukup, mereka berpisah. Ayas melangkah maju ke Gorky Park yang legendaris itu. Sementara David dan Yelena berjalan ke stasiun metro bawah tanah. Mereka berencana hendak ke pasar Vietnam. Matahari bersinar terang. Sinarnya yang kuning keemasan menyapu lapangan merah, tembok merah Kremlin, pucuk-pucuk menara, kubah-kubah gereja, gedung-gedung, rerumputan, bunga-bungaan, tanaman dan aspal di jalanan. Pagi itu udara terasa hangat, tidak lagi dingin menusuk tulang. Di waktu yang sama, seseorang perempuan muda berambut pirang kemerahan, beralis tebal dan berkacamata hitam nampak keluar dari bagian imigrasi Terminal 2. Perempuan muda itu agak ragu melangkah, tetapi ia segera menguasai dirinya dengan baik dan melangkah dengan pasti untuk mencari taksi dan meluncur ke tengah kota. Awalnya perempuan muda itu membawa taksi yang ditumpangnya meluncur ke kawasan Smolenskaya, utamanya menuju Panfilovsky Proulok. Akan tetapi, sampai di Novi Arbat, perempuan itu minta kepada supir taksi untuk mengubah haluan menuju kawasan Proletskaya. Perempuan muda itu turun di dekat stasiun metro. Ia lalu turun ke bawah tanah dan naik metro menuju Proletskaya. Ia turun di stasiun Proletskaya dan berjalan kaki ke selatan kira-kira 15 menit. Sampailah ia di sebuah gedung tua berlantai 5. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan dirinya aman dan tidak diikuti siapapun, ia lalu naik ke lantai 3 dan membuka apartemennya. Perempuan muda itu adalah Linor. Ia kembali ke Moskow. Setelah menghilang sekian bulan dan mempelajari Islam di Berlin di bawah bimbingan keluarga Muslim Turki Syria yang sudah lama menetap di Berlin atas saran Madam Ekaterina. Di tengah-tengah keluarga itu, ia diperlakukan seumpama putri raja, sangat dihormati dan dimuliakan. Ketiga anak keluarga itu menganggapnya sebagai kakak tertua yang lama hilang. Mereka tidak memaksanya untuk masuk Islam. Mereka menjawab segala hal yang muskil di kepalanya dan menjawab semua pertanyaannya tentang Islam. Yang paling dekat dan paling sering menjawab pertanyaan adalah Rahma. Rahma bisa menjawab hampir semua keraguan Linor tentang Islam. Jiwa Rahma yang sangat halus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Linor. Dengan kesejukan iman yang di dada, Rahma mampu meredam kegelisahan dan kegundahan yang dirasakan Linor. Rahma juga membantu Linor mendapatkan semua buku yang ditulis oleh Maryam Jamila. Tidak hanya itu, Rahma juga mempertemukan seorang muslimah di Berlin yang dulunya adalah Yahudi. Akhirnya, pelan-pelan cahaya hidayah menyusup ke relung hati Linor. Hingga sampai pada Linor dengan setulus hati ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Linor secara resmi telah menjadi muslimah. Linor terus belajar banyak tentang Islam kepada Rahma, sampai akhirnya ia tahu persis kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Yang membuatnya bergetar adalah keteguhan iman Nabi Yusuf ketika menghadapi rayuan Zulaikha. Seketika itu, ia teringat akan apa yang ia lakukan kepada Ayas. Akan tetapi, Ayas tetap bisa teguh seperti Nabi Yusuf. Ia langsung teringat mimpinya ketika bertemu dengan ibunya saat tertidur di dalam kereta. Ibunya berpesan agar cari suami yang seteguh iman Nabi Yusuf.
Ia jadi bertanya-tanya, apakah itu isyarat agar ia memilih Ayas? Yang jadi pertanyaannya, apakah Ayas akan mau? Sofia merasa tidak akan mendapatkan kepastian kalau tidak menemui Ayas. Maka ia putuskan untuk kembali ke Moskow dan menemui Ayas. Ia berharap Ayas akan dapat menerimanya. Ia tahu Ayas telah menyaksikan kebejatan moralnya saat masih jahiliyah. Tetapi ia berharap Ayas bisa bersikap dewasa dan bijaksana, bahwa kebejatan dan kejahatannya itu ia lakukan saat dirinya masih benar-benar jahiliyah, dan kini ia telah menjadi muslimah. Bukankah keislaman seseorang mampu menghapus segala dosa yang dilakukan seorang itu sebelum masuk Islam? Sofia Ezudin alias Linor nekat kembali ke Moskow. Jiwa intelijennya muncul. Jika ia memakai gamis dan jilbab rapat, ia khawatir akan menarik perhatian pihak keamanan Rusia yang bisa juga memancing kecurigaan agen Mossad yang berseliweran di bandara. Maka ia terpaksa menjadi perempuan modis, dan wajahnya ia samakan persis dengan foto Sofia Korsova yang ada di dalam paspor. Penyamarannya sempurna dan berhasil. Linor membuka pintu apartemen itu. Apartemen itu nampak kotor. Lebih dari 6 bulan apartemen itu tidak dijamah manusia. Apartemen itu adalah salah satu properti milik Madam Ekaterina yang sangat dirahasiakan agar tidak diketahui oleh agen Mossad. Linor meletakkan tas tentengnya yang berisi beberapa helai pakaian di atas sofa. Ia lalu membuka jendela, menyalakan lampu, dan membersihkan apartemen itu pelan-pelan. Pekerjaan itu membuatnya cukup berkeringat. Sinar matahari yang hangat menerobos masuk. Setelah ia rasa cukup bersih, ia meletakkan tasnya ke kamar. Ia perlu istirahat sejenak. Ia merasa tidak boleh berlama-lama di Moskow, paling lama 1 bulan. Lebih dari itu sangat berisiko baginya. Ia pun harus sangat hati-hati. Ia tidak boleh menimbulkan kecurigaan siapapun, termasuk tetangga apartemennya yang ada dalam satu gedung. Selanjutnya ia harus memikirkan cara terbaik untuk menemui Ayas. Ia tidak tahu apakah Ayas masih tinggal di Smolenskaya bersama Elena atau sudah pindah. Ia tidak mungkin nekat langsung ke apartemen yang dulu ditinggalinya di Smolenskaya. Ia tidak tahu apakah agen Mossad di Moskow percaya dirinya telah mati di Kiev, atau tidak percaya dan kini sedang memburunya. Jika ia nekat ke Smolenskaya, jangan-jangan mereka juga menyiapkan jebakan di sana. Linor memutar otaknya. Apakah ia akan mencoba menghubungi Elena lewat nomor baru? Jangan-jangan nomor Elena disadap. Ia tidak mau memancing kecurigaan. Maka yang terbaik baginya adalah tidak berhubungan dan tidak menghubungi Elena sama sekali. Juga tidak perlu menemui Elena. Jika ia menemui Elena, ia bisa membocorkan identitas dirinya. Para agen itu jika tidak yakin ia telah mati, maka ia akan menemukan satu bukti nyata bahwa dirinya tidak mati di Kiev, dan dia akan jadi buruan Mossad seumur hidupnya. Linor terus berpikir. Akhirnya ia tersenyum. Ia akan mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Ia akan mengaku sebagai salah satu mahasiswa MGU kenalan Ayas. Dan ia berharap dari KBRI ia akan mendapatkan informasi yang cukup tentang Ayas. Linor sampai di Kedutaan Indonesia tepat 10 menit sebelum para staf istirahat untuk salat dan makan siang. Linor diterima oleh petugas bagian konsuler. Kepada petugas itu, Linor mengaku sebagai mahasiswi MGU yang ingin berkonsultasi dengan Ayas tentang beberapa masalah penting kepada Ayas. Linor mengaku tertarik berkonsultasi kepada Ayas setelah mendengar apa yang disampaikan Ayas dalam sebuah seminar tentang ketuhanan di Fakultas Kedokteran. Sejak acara live dalam Rusia berbicara, nama Ayas memang dikenal semua orang di KBRI. Dengan ramah, petugas bagian konsuler menjelaskan, Ayas bisa dicari di apartemennya yang ada di kawasan Baumanskaya. Linor minta detail alamat Ayas, dan petugas itu menuliskannya dengan detail. Bahkan memberikan nomor kontak Ayas yang tersimpan di ponselnya kepada Linor. Terakhir, petugas itu menanyakan siapa namanya. Linor menjawab, Korsova. Linor meninggalkan KBRI dengan hati berbunga-bunga penuh harapan. Ia mendapatkan informasi yang sangat lengkap untuk segera menemukan Ayas. Linor berjalan menyusuri Novkuzenkaya Ulista sampai perempatan Prolog. Di sudut gedung di pojok perempatan jalan itu ada gastronom. Mata Linor sangat awas dan tajam. Di depan gastronom itu ada seorang lelaki Rusia berdiri.
Dari jarak sangat jauh, Linor bisa menangkap sekilas wajah dan gestur tubuh lelaki itu. Dada Linor terkesiap. Lelaki itu adalah salah satu agen Mossad. Berarti semua yang berhubungan dengan dirinya saat masih tinggal di Smolenskaya diamati. Kelihatannya Mossad belum benar-benar percaya bahwa Linor telah mati di Kiev. Linor berusaha menguasai dirinya sebaik-baiknya. Ia harus yakin dengan penyamarannya. Linor terus berjalan. Ketika ada taksi datang ke arahnya, dengan tanpa ragu ia menghentikan taksi itu dan naik taksi itu lalu meluncur meninggalkan tempat itu. Keluar dari stasiun metro, Linor kembali menajamkan pandangannya ke sekeliling. Ada yang mengawasi atau mengikutinya atau tidak? Setelah yakin tidak ada yang mengawasinya, Linor berjalan mencari alamat yang ditulis petugas Kedutaan Republik Indonesia. Tidak perlu waktu lama bagi Linor untuk menemukan tempat itu. Kini Linor ada di depan gedung tua. Ia melihat jam tangannya. Tak terasa sudah pukul 4 sore. Sekali lagi, Linor melihat alamat yang ditulis. Ia yakin gedung tua di hadapannya itu adalah tempat Ayas kini tinggal. Tiba-tiba jantung Linor berdegup kencang. Entah kenapa, ia tiba-tiba disergap rasa gugup yang luar biasa. Kakinya seperti terpaku, susah untuk digerakkan. Ia menguatkan dirinya. Ia harus menemui Ayas. Ia ingin mendapatkan kepastian daripada menyesal dengan praduga dan ketidakpastian. Dengan membaca basmalah, Linor melangkah memasuki gedung dan menaiki tangganya satu persatu. Ketika kakinya menaiki tangga lantai 2, Linor mendengar suara langkah kaki lelaki mengikuti di bawahnya. Linor menghentikan langkahnya. Langkah orang yang mengikutinya juga berhenti. Ada rasa khawatir yang sangat halus yang menyusup begitu saja ke dalam hatinya. Linor melihat ke bawah. Lelaki itu tidak nampak kecuali ujung sepatu kulitnya. Keringat dingin Linor tiba-tiba keluar begitu saja. Dengan suara lirih, Linor menyebut asma Allah dan memohon pertolongannya agar menyelamatkan hidupnya. Ia berjanji dalam hati, jika diberi umur panjang, ia akan mewakafkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah.